Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamega Kris Endika dari Epidemiologi Reguler Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit zoonosis protozoa, yaitu Balantidiasis. Balantidiasis diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu Balantidiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Balantidium coli. Balantidium coli merupakan suatu protozoa yang termasuk dalam filum Ciliophora, kelas Kinetophragminopora, ordo Trichostomatidae, dan famili Balantidae. Balantidium coli memiliki dua stadium, yaitu trofozoit dan kista. Balantidium coli merupakan protozoa besar yang berhabitat di usus besar. Parasit ini dapat ditularkan melalui rute fekal atau tinja dan juga melalui oral. Ini ditemui dari makanan atau air yang terkontaminasi. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi dari Balantidium coli tersebut dibagi menjadi dua tadi, yaitu kista dan trofozoit. Pertama-tama kita akan membahas mengenai trofozoit. Nah, trofozoit itu ditandai dengan ukurannya yang besar, yaitu 40 mikromili hingga 200 mikromili. Adanya silia pada permukaan sel, lalu ada sitostom. Selanjutnya makronukleus berbentuk kacang yang sering terlihat, lalu mikronukleus yang lebih kecil dan kurang mencolok. Selanjutnya ada kista dari Balantidium coli. Bentuknya sendiri adalah lonjong atau seperti bola, tapi lebih bulat daripada yang trofozoit tadi. Ukurannya yaitu 50-70 mikromili. Berwarna hijau bening, memiliki makronukleus, memiliki vakuola kontraktil dan silia. Lalu kista ini tidak tahan garing, namun ketika berada dalam tinja yang basah, kista dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Selanjutnya ada siklus hidup. Siklus hidup dari Balantidium coli itu diawali dengan kista di mana kista merupakan tahap yang bertanggung jawab dalam penularan Balantidiasis. Reservoir yang paling sering mendapatkan kista yaitu melalui kontaminasi makanan atau air yang terkontaminasi. Yang lalu setelah konsumsi eksistasi terjadi di usus kecil dan trofozoit menjajah ke usus besar. Lalu di tahap keempat itu ada trofozoit berada di lumen usus besar dan lampiran manusia dan hewan, di mana mereka mereplikasi dengan membelah biner di mana konjugasi dapat terjadi. Lalu trofozoit membentuk encystation untuk menghasilkan kista infeksi. Beberapa trofozoit menyerang dinding usus besar dan berkembang biak, menyebabkan patologi ulceratif di dinding besar. Beberapa kembali ke lumen dan hancur. Kista dewasa dilewatkan bersama feses. Selanjutnya ada tuan rumah atau reservoir. Reservoir dari penyakit Balantidiasis adalah babi, namun manusia juga dapat berperan sebagai reservoir. Selain itu, hewan inang potensial lainnya termasuk hewan pengerat dan primata. Untuk distribusi geografisnya, Balantidium coli itu tersebar luas di seluruh dunia. Karena babi adalah reservoir utama, infeksi manusia lebih sering terjadi di daerah di mana babi dibesarkan dan sanitasi yang tidak memadai. Selanjutnya ada gejala klinis. Gejala klinis itu yang pertama, sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejalanya.
Namun bila terjadi manifestasi klinis bisa akut dan atau kronis dengan gejala abdominal. Komplikasi diare atau disentri terkait dapat terjadi pada infeksi yang berkepanjangan. Diare dapat bertahan lama dan menghasilkan kehilangan cairan akut dan menurunkan berat badan. Selanjutnya ada infeksi ekstraintestinal yang jarang terjadi tetapi berpotensi serius dan biasanya terjadi sekunder akibat infeksi usus. Selanjutnya ada peritonitis dan abses hati yang telah tercatat setelah perforasi usus atau pecahnya ulkus kolon fulminan. Yang terakhir ada invasi saluran urogenital yang dapat disebabkan oleh kontaminasi dari anus atau melalui fistula yang disebabkan oleh infeksi yang parah. Gejala dapat parah atau fatal pada orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Selanjutnya ada diagnosis laboratorium. Diagnosis laboratorium didasarkan pada deteksi trofozoit yang terdapat pada sampel tinjal dari penderita yang berkumpul dalam jaringan endoskopi. Kista jarang ditemui dan kemungkinan besar akan pulih dari tinja yang terbentuk. Balantidium coli dilewatkan secara intermiten dan sekali di luar usus besar dihancurkan dengan cepat. Dengan demikian, spesimen tinja harus dikumpulkan berulang kali dan segera diperiksa atau diawetkan untuk meningkatkan deteksi parasit. Konsentrasi melalui sedimentasi atau pengabungan dapat meningkatkan kemungkinan pemulihan. Yodium lugol kadang-kadang digunakan untuk pewarnaan, tetapi dapat mengaburkan fitur morfologi internal. Selanjutnya ada pencegahan. Cara pencegahan dari infeksi Balantidium coli dapat dicegah dengan mengikuti praktik kebersihan yang baik, seperti mencuci semua buah dan sayur dengan air bersih dan air mengalir. Lalu saat menyiapkan atau memakannya juga tetap dijaga kebersihannya. Bahkan jika mereka memiliki kulit, sebaiknya dikupas. Selanjutnya ada pengobatan yang biasa digunakan untuk mengobati Balantidium coli, yaitu ada 3 obat. Yang pertama ada tetrasiklin, kedua metronidazol, dan iodoquinol. Lalu kita beralih ke penyakit selanjutnya, yaitu penyakit prozoonosis yang disebabkan oleh arthropoda. Di sini saya mengambil murin tipus. Rickettsia tipi merupakan penyebab murin tipus yang ditularkan melalui vektor Xenopsilepsiopis yang hidup sebagai ektoparasit tikus. Tanda dan gejalanya itu biasanya anamnesis ada pada riwayat tergigit vektor. Lalu garukan di tempat pinjal memungkinkan feses mengandung rickettsia berinokulasi ke dalam luka gigitan, masuk ke aliran darah dan berkembang. Masa inkubasinya yaitu 7-14 hari. Tanda dan gejala yang mungkin ditemui yaitu pertama ada demam dan menggigil, nyeri tubuh dan nyeri otot, kehilangan selera makan, mual, muntah dan sakit perut, lalu batuk dan ruam atau kulit kemerahan yang biasanya terjadi sekitar 5 sampai terjadi pada hari kelima. Untuk siklus penularannya
Yang pertama itu ada tipes yang ditularkan melalui pinjal menyebar ke orang-orang melalui kontak dengan pinjal yang terinfeksi. Rickettsia typhi sendiri memperoleh bahan makanan dari darah yang diambil oleh spesies inang. Rickettsia typhi masuk dan tumbuh di dalam sel epitel usus dari pinjal dan keluar bersama dengan tinja yang dikeluarkan pinjal. Rickettsia typhi yang berada pada tinja dari pinjal tersebut menjangkiti tikus atau manusia melalui inokulasi intrakutan dengan penggarukan kulit atau perpindahan oleh jaring jari ke dalam membran lendir. Selanjutnya, selain dari bakteri ini juga mampu menjangkiti manusia dan tikus melalui gigitan dari kutu tikus tersebut. Selanjutnya ada epidemiologinya. Morin typhus terjadi terutama di lingkungan padat tempat manusia dan tikus itu hidup berdekatan. Kejadian Morin typhus telah dilaporkan di seluruh benua, terutama di negara tropis. Penyakit ini banyak ditemukan terutama di Texas dan California, Amerika Serikat, wilayah Mediterania, Asia, dan Afrika. Morin typhus paling sering ditemui pada pelancong yang datang dari Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah daerah paparan infeksi Morin typhus yang paling umum dengan hampir seluruh dari total kejadian terutama di Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat prevalensi tertinggi untuk antibodi terhadap Rickettsia typhi. Prevalensinya yaitu sebesar 42% ditemukan di antara warga Malang, Jawa Timur. Penduduk wilayah pedesaan banyak menderita Morin typhus selama musim panas. Cuaca termasuk suhu lingkungan merupakan faktor utama perbedaan distribusi di musim tertentu. Selanjutnya ada transmisi. Morin typhus berhubungan lebih erat dengan populasi vektornya, yaitu pinjal, dibandingkan dengan reservoirnya. Pinjal menyebar paling baik pada lingkungan panas dan kering. Dengan demikian, kejadian Morin typhus sering terjadi mengikuti perubahan musim. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis berdasarkan gejala klinis dan penyebaran epidemiologi. Morin typhus harus dipertimbangkan pada demam persisten, riwayat paparan pinjal seperti pada tikus, kucing, atau oposum, riwayat perjalanan ke daerah tropis atau semitropis yang populasi tikusnya sangat banyak. Yang terakhir, diagnosis jika diobati lebih awal, gejala lebih ringan, dan pemulihan lebih singkat. Terapi tidak boleh ditunda dengan alasan menunggu hasil tes laboratorium. Selanjutnya ada pengobatan. Tifus yang ditularkan melalui kutu diobati dengan doxycycline antibiotik. Doxycycline dapat digunakan pada orang dari segala usia. Antibiotik paling efektif bila diberikan segera setelah gejala dimulai. Tidak ada bukti bahwa infeksi persisten atau kronis terjadi. Lalu ada pencegahan. Pencegahan yang pertama yang dapat dilakukan adalah meminimalkan pajanan vektor dengan membatasi kontak hewan pengerat dan pinjal, lalu menjaga kebersihan diri, menggunakan insektisida untuk menurunkan populasi hewan pengerat, membersihkan dedaunan dan semak-semak
dipangkas agar tidak menyediakan tempat perlindungan bagi hewan pengerat dan kucing liar. Lalu, tirai jendela harus dipasang untuk mencegah hewan masuk ke dalam rumah. Simpan makanan, termasuk makanan hewan peliharaan, dalam wadah tertutup rapat. Tutup lubang tikus yang terdapat di rumah. Simpan, tutup, dan rapat tempat sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.